Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nama yang diceritakan atau disebut di dalam Al-Qur'an yang nama tersebut merupakan nama yang tidak baik. Jadi orang-orang yang punya nama yang disebut dalam Al-Quran ini orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yang pertama, Abu Lahab. Allah menceritakan Abu Lahab dengan menyebut namanya langsung dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Satu, nama Abu Lahab disebut dalam Al-Quran sebagai nama yang tidak baik. Tabbat artinya binasa. Yang kedua, istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Allah menceritakan istri Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab juga. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu, dan istrinya, istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dan istrinya Abu Lahab seorang perempuan yang gemar memfitnah, juga diceritakan di dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Allah menyebut nama seseorang di dalam Al-Quran sebagai nama yang tidak baik, Fir'aun. Fir'aun ini merupakan penguasa di negara Mesir di zaman kuno. Bahkan saking tidak baiknya, Fir'aun ini berani menentang Allah dan berani mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia juga memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Ini yang ketiga, Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Yang keempat, Allah menyebut nama yang tidak baik di dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Nama Qarun ini juga disebut di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qasas yang berbunyi inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu juga termasuk kaum Nabi Musa. Nama Qarun. Malahan hubungan kerabat dengan Nabi Musa dekat sekali. Qarun ini merupakan sepupu Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu juga termasuk kaum Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kelima, Allah menceritakan seseorang yang namanya tidak baik di dalam Al-Quran, tetapi tidak disebut secara langsung namanya, yaitu putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Allah menceritakan apa yang diperbuat Qabil dalam surat Al-Maidah ayat 22. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dua orang putra Nabiullah Adam ini melakukan kurban dan Allah menerima salah satu di antara keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak menerima dari yang lain. Dan yang tidak diterima kurbannya oleh Allah ini putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 22. Yang keenam, Allah menyebut nama yang tidak baik di dalam Al-Quran, Haman.
Haman ini merupakan salah satu di antara orang-orang yang merupakan kepercayaan Raja Fir'aun. Allah menyebut nama Haman ini pada surat Al-Ghafir ayat 33 dan 34. Walaqad ataina Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Ketika Nabiullah Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya, kepada Haman dan kepada Qarun. Jadi 3 nama ini disebut Allah sekaligus dan merupakan nama yang tidak baik di dalam Al-Quran. Qarun, Haman, dan Fir'aun. Yang keenam ini yang kita maksud adalah Allah menyebut nama Haman. Sedangkan yang ketujuh, Allah menceritakan seseorang di dalam Al-Quran, seseorang yang namanya tidak baik, yaitu putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh ini bernama Kan'an. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 41, 42 dan 43. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh mengajak anak dan istrinya untuk naik ke dalam kapal. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafir. Anakku, marilah naik bersamaku dan jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Apa jawaban putra Nabi Nuh ini yang bernama Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung ke atas gunung yang akan menyelamatku dari air. Nabi Nuh pun berkata, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah kecuali orang yang disayang Allah. Tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam, yang memisahkan antara Nuh dan putranya, maka putranya termasuk orang-orang yang tenggelam di dalam lautan. Wa kana minal mughraqin. Ini Kan'an yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini Kan'an, putra Nabi Nuh. Yang kedelapan adalah seorang perempuan yang merupakan istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini namanya Wali'ah. Istri Nabi Lut namanya Wali'ah. Diceritakan juga di dalam Al-Quran, tetapi sebagai seorang yang namanya tidak baik. Yang kesembilan, istri Nabi Nuh. Jadi kalau tadi kita menyebut anak Nabi Nuh, kali ini istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini namanya Waghilah, dan keduanya merupakan istri seorang nabi. Jadi Wali'ah ini istri Nabi Lut, Waghilah istri Nabi Nuh. Keduanya merupakan perempuan-perempuan yang tidak termasuk orang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 10 menceritakan keduanya, yaitu Wali'ah dan Waghilah. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata
tahta abdim min ibadina sholihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah telah memberi contoh untuk orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Mereka berada di dalam naungan suami-suami yang merupakan hamba Allah yang solih, tapi sayang mereka berdua mencederai, mereka berdua berkhianat dan termasuk orang-orang yang kafir. Dan di akhirat waqila dkhulan nara ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada mereka berdua ini, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Yang ke-10, Azar. Allah menyebut nama seseorang bernama Azar dengan jelas di dalam Al-Quran. Allah berfirman menceritakan Azar ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 53. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar ini, apa ini Pak? Patung-patung engkau buat, patung-patung engkau kerjakan, padahal patung-patung ini tidak bisa memberi madharat dan manfaat apa-apa terhadap kamu dan kaummu. Apa jawaban dari ayah Nabi Ibrahim? Ini aku temukan telah dilakukan oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita, dan mereka menyembah kepadanya. Nabi Ibrahim juga mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ayahku, kalian dan bapak kalian telah nyata berada di dalam kesesatan, berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang ke-11, Allah menyebut, menceritakan nama seseorang yang tidak baik bernama Namrud. Namrud ini merupakan raja Babylon yang merupakan anak dari Kan'an. Kan'an merupakan anak dari Kaus. Kaus merupakan anak dari Syam. Syam merupakan anak dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 258, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulk idh qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Namrud ini pernah mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan, yaitu Allah. Ia meminta Nabi Ibrahim untuk mendatangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, sesungguhnya Tuhanku Allah mampu mendatangkan matahari dari arah timur, fa'ti biha minal maghribi, maka datangkan matahari dari sebelah barat, dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka Namrud, Allah menyebut, menceritakan Namrud ini dengan isim mausul alladzi, yang robitnya kembali kepada Namrud, yaitu Namrud. Fabuhital ladzi kafar, maka orang yang kafir tersebut terdiam dan kebingungan. Inilah 11 nama-nama orang-orang yang namanya tidak baik yang disebut di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.